tolong disimak dengan seksama ya teman-teman. Ini Baik, udah Kak. bisa. Ini udah kelihatan belum? Belum, Kak. Wait, Belum, wait. Kak. Udah kelihatan belum teman-teman? Belum juga, Kak. Oh, belum juga. Oh, udah, Kak. Udah, Kak, udah. Oke, jadi bentar, kita mulai dari mana nih? Wait, aku mau memperbesar ini dulu. Bentar. Oke, wait. Aduh, nge-lag lagi. Oh, tidak perlu. Oke, jadi kita mulai dulu dari membahas apa sih itu artikel ilmiah. Jadi kalau secara structure, artikel ilmiah itu consist mengandung introduction atau pendahuluan, terus kemudian itu mengandung metode, kemudian juga ada hasil dan pembahasan, terus juga ada kesimpulan dan tentunya daftar pustaka. Nah, di sini aku menempatkan beberapa persentase range yang seharusnya dimuat dalam artikel ilmiah gitu. Jadi ini bukan tolak ukur yang mutlak harus persentasenya itu sekian, enggak, karena ini adalah persentase yang aku bikin sendiri dan emang selalu aku aplikasikan ketika aku menulis. Jadi kenapa di sini research and discussion atau hasil dan pembahasan itu sangat besar 60% karena eh, batang dari apa ya pokok dari penelitian kita itu kan hasilnya dielaborasikan di section tersebut kan. Makanya kenapa aku nge-range-nya itu di 50%. Terus kemudian introduction mungkin sekitar 20%, method itu hanya 10%, dan terus juga conclusion 10%. Tapi kadang tuh aku nemuin selama pengalaman aku jadi reviewer, terus juga pernah jadi journal manager, aku sering banget nemuin paper itu di mana introduction-nya lebih panjang dari result and discussion, yang dimana itu sebenarnya udah nggak make sense gitu teman-teman buat apa namanya secara kuantitas itu sangat timpang gitu. Bagaimana bisa pengantar lebih banyak daripada hasil dan pembahasan. Makanya biasanya kalau yang udah secara kuantitas kayak gitu udah nggak proporsionalnya itu nggak tepat, ya otomatis akan di reject sih kalau dari aku pribadi. Terus kemudian terus kemudian mulai dari yang paling basic banget gimana cara kita ngebuat judul yang baik gitu. Nah, judul yang baik dalam artikel ilmiah itu umumnya itu mengandung maksimal 12 sampai 20 kata. Sebenarnya ini tergantung dari guideline masing-masing jurnal. Jurnal yang akan kita tuju buat submit. Nah, terus judul itu harus mengandung variabel yang eh, 5 ini. Yang pertama itu ada objek, topik spesifikasi, terus harus ada teori, terus juga harus ada pendekatan analisis yang digunakan, dan juga harus linear dengan tujuan dari penelitian. Jadi kayak kenapa harus mengandung 5 komponen tersebut? Apakah itu wajib semua? Aku nggak bisa bilang wajib, tapi menurut aku ini adalah basic yang emang harus dicantumkan. Karena apa? Karena seenggaknya reviewer itu udah tahu dari awal, dari baca judul tuh udah tahu, oh paper kita itu isinya itu seperti ini loh. Nah, ini aku ambil contoh, ini judul artikel aku yang pernah terbit juga. Nah, kalau kita bedah di judul ini, An Analysis Code Switching, English Balinese in Ticket to Paradise Movie, Sociolinguistic Analysis. Nah, di sini objeknya itu udah ada.
Objeknya apa, teman-teman? Objeknya adalah Ticket to Paradise Movie. Kalau kita lihat specification topiknya, apakah sudah ada? Udah ada ya, teman-teman. Membahas tentang code switching. Terus kemudian ada teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk penelitian ini itu juga udah dijelaskan sosiolinguistik. Terus juga pendekatan analisanya juga udah diterapkan sosiolinguistik analisis dan juga pastinya in line with research purpose atau sejalan dengan tujuan dari penelitian. Karena tujuan dari penelitian di paperku yang ini tuh meneliti tentang code switching dalam film Ticket to Paradise Movie. Terus kemudian kita ada abstrak. Dalam artikel ilmiah itu abstrak itu semacam ringkasan dari keseluruhan isi paper kita. Biasanya reviewer itu menilai paper kita itu bagus atau enggak itu dilihat dari permukaan abstrak. Karena apalagi kalau udah jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi, itu pasti yang submit per harinya itu bisa ribuan. Itu sebagai pengalaman aku waktu jadi jurnal manager. Jadi kayak kita tuh nggak punya waktu buat mereview puluhan lembar paper itu setiap harinya itu sebenarnya reviewer tidak sebanyak itu waktunya. Jadi biasanya reviewer itu milih-milih mana paper yang ingin dia review. Kalau misalkan paper itu menarik, pasti bakalan di-review. Kadang teman-teman pernah nggak nemu submit jurnal terus nggak di-review-review. Nah itu sebenarnya udah kayak potensi ketolaknya besar sekali. Makanya dari itu kita harus bikin abstrak yang bagus. Gimana kita harus menarik perhatian reviewer biar reviewer itu tertarik untuk mengevaluasi atau mereview naskah kita. Jadi idealnya dalam abstrak itu minimal itu ada yang 150, ada yang minimal 250. Ini balik lagi ke masing-masing jurnal guidelines. Jadi teman-teman perlu banget, penting banget perhatikan jurnal guidelines tujuan teman-teman submit itu. Nah, terus maksimal itu nggak boleh lebih dari 250 atau mungkin ada yang maksimal itu nggak boleh lebih dari 500 kata lah. 500 kata itu udah terlalu banyak sih menurut aku untuk ukuran abstrak. Dan dalam apa namanya? Dalam abstrak itu biasanya itu ada objektif. Objektif itu apa? Objektif itu adalah tujuan dari paper kita. Itu pasti banget teman-teman. Karena biar reviewer itu tahu, oh objektif oh jadi paper ini tuh akan meneliti ini loh gitu. Terus metode yang digunakan harus jelas. Terus harus ada temuan dari penelitian kita. Jadi reviewer itu udah tahu seenggaknya secara garis besar, oh kalau penelitian ini temuannya itu akan seperti ini dan pastinya kesimpulan. Nah, ini ada satu hal yang menurut aku penting banget di abstrak tapi sering banget kelewat. Makanya kenapa paper aku tuh ini bukan bermaksud sombong, jarang ketolak karena aku selalu mencantumkan significance, signifikasi dalam abstrak. Apa itu signifikasi? Signifikasi itu semacam kayak kenapa sih penelitian ini penting untuk diteliti dan apa kontribusinya untuk keilmuan gitu, teman-teman. Bisa diuraikan secara praktikal atau teoritis, tapi alangkah lebih baiknya kalau di bidang soshum itu secara praktikal, nggak hanya teoritis gitu. Jadi kayak significance ini bisa dibilang marketing dari paper kita, menjual nilai paper kita kepada reviewer. Kalau paper ini loh value-nya loh ini gitu. Terus kemudian ini aku kasih contoh paper aku. Bentar. Abstrak yang bagus seperti apa? Wah, kok lama ini. Bentar. Aku tunjukin ya contoh abstraknya. Agak nge-lag ini. Nah, ini adalah abstrak aku. Nah, tadi udah aku sebutin kan kalau di abstrak itu harus ada objektif atau tujuan penelitian. Di sini kita bisa lihat ada tujuan penelitian. Teman-teman, kalau misal kesulitan bahasa Inggris, aku langsung pakai bahasa Indonesia aja, biar gampang.
Nah, di sini ada tujuan penelitian. Terus di sini aku juga mencantumkan metodenya itu menggunakan metode apa? Apakah kualitatif atau kuantitatif? Terus kalau misalkan kualitatif, itu kan kalau kualitatif cenderung ke narasi dan naratif gitu. Nah, berarti pendekatan yang aku gunakan selama penelitian ini apa? Di penelitian ini aku pakai studi kasus. Terus kemudian ada semacam pengumpulan data. Pengumpulan datanya itu kita lakukan dengan metode wawancara masyarakat lokal dan observasi. Terus data penelitian didapat dari mana? Dari hasil observasi. Terus juga dari hasil wawancara. Terus di Maaf Kak, ini nge-lag ya. Iya kayaknya. teman-teman maaf banget laptopnya tadi bermasalah. Aku lanjut ya. Bentar. Ini share screen. Ini udah kelihatan belum? Share screen-nya. Udah Kak. Udah, Kak. Oke, makasih. Maaf atas ketidaknyamanannya. Bentar.
Ini tampilan tadi sampai mana sih? Sampai contoh jurnalnya, Kak. Mm, sampai abstrak ya tadi ya. Iya, Kak, betul. Oke, baik. Berarti abstrak tadi sudah selesai ya. Aku lanjut ke intro. Atau ada yang masih mau ditanyakan nggak? Kalian ada yang bingung nggak sejauh ini? Sebelum lanjut ke introduction. Kalau nggak ada jawaban, aku anggap paham ya. Oke, lanjut ke introduction. Introduction itu adalah pendahuluan dalam paper yang dimana itu harus mengandung yang pertama itu latar belakang. Nah, dalam menyusun latar belakang itu, kita itu mulai mengelaborasikan konteks riset kita secara general. Terus kemudian mengidentifikasi isu atau masalah yang sedang terjadi dari lingkungan sekitar. Terus jangan lupa juga dalam menyusun latar belakang itu harus disertai data atau fakta untuk mendukung statement kita. Jadi kayak namanya juga penelitian itu nggak mungkin hanya narasi opini belaka. Jadi pastinya itu wajib banget ada data, kalau bisa juga data angka yang diambil dari report-report resmi seperti kalau misalkan di pemerintahan Indonesia itu reportnya itu ada BPS, paling umum tuh BPS, Badan Pusat Statistik. Atau kalau internasional itu biasanya kita ambil report itu dari World Bank, UNESCO, dan asosiasi UN lainnya. Terus kemudian setelah kita mengelaborasikan latar belakang, hal-hal yang melatar belakangi kenapa kita tertarik meneliti isu ini, kita lanjutkan dengan menjelaskan apa namanya perkembangan penelitian sebelumnya yang relate dengan topik penelitian kita. Jadi bisa dibilang itu kita mencari riset yang serupa dengan penelitian kita, umumnya itu sekitar 3 sampai 5 paper yang baik itu dari segi topik ataupun objek yang mau kita teliti itu harus sama dengan topik kita gitu. Seperti contoh, aku tadi mau menganalisa code switching dalam film. Nah, code switching dalam film itu berarti aku previous research-nya itu nyari paper atau jurnal yang membahas tentang code switching di film juga gitu. Cuman nanti aku harus menemukan apa sih yang membedakan penelitian aku dengan penelitian sebelumnya. Nah, itu namanya adalah research gap. Jadi yang membedakan adalah kalau di code switching pada umumnya itu orang-orang itu menganalisa bahasa campuran Inggris dan Indonesia atau mungkin Inggris dan Prancis, intinya bahasa Inggris dengan bahasa global lainnya. Nah, tapi di paper aku itu aku kan nyebutinnya Inggris sama Balinese. Balinese ini kan bahasa lokal di Indonesia. Jadi apa namanya inilah yang membedakan research aku, inilah novelty itu kebaruan. Kebaruan yang aku tawarkan dalam penelitian aku. Jadi karena sangat jarang paper yang itu meneliti code switching dalam bahasa internasional dengan bahasa lokal. Kalaupun emang ada yang meneliti bahasa lokal, tapi kan biasanya bahasa lokal dengan bahasa Indonesia atau mungkin bahasa lokal di Indonesia dengan bahasa lokal di Indonesia gitu. Itu kenapa paper aku itu kita juga melihat dari novelty gitu. Jadi kebaruan riset. Jadi riset yang ketolak itu sebenarnya bukan riset yang buruk, bukan riset yang jelek, tapi riset yang apa namanya mungkin kurang menjual novelty-nya, kurang menjual kebaruannya, atau mungkin topiknya sudah terlalu banyak yang diteliti. Kalaupun kita meneliti topik yang sudah terlalu umum atau sudah terlalu banyak diteliti, itu kita masih ada peluang, tapi kita harus punya skill pinter-pinter yang kita ngejual novelty atau kebaruan dari riset kita. Terus kemudian setelah background baru kita sebutkan tujuan dari penelitian ini. Jadi biasanya kan kalau di akhir-akhir itu maka berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini merumuskan rumusan masalah
kita merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Pasti penelitian itu ada research question dan kemudian dilanjutkan dengan research objektif. Research objektif adalah tujuan dari penelitian, yang dimana tujuan penelitian itu harus menjawab dari rumusan masalah penelitian itu sendiri. Dan kemudian ada signifikasi. Tadi aku juga sudah singgung signifikasi kan di abstrak itu wajib ada. Signifikasi itu kenapa sih penelitian ini penting untuk diteliti? Terus juga apa sih manfaat atau dampaknya bagi secara praktis atau secara teoritis gitu, teman-teman. It- Terus kemudian ini kita udah masuk ke metode. Nah, kalau di metode ini, seenggaknya metode dalam paper itu harus mencangkup 4 aspek ini. Ini paling basic. Sebenarnya masih ada lagi turunannya seperti validitas and reliabilitas, cuman itu tidak akan aku bahas. Terus juga ada population and sampling itu juga tidak akan aku bahas karena penelitian itu adanya di penelitian kuantitatif biasanya. Kalau kualitatif cukup ini aja. Sebenarnya juga penelitian aku sejauh ini tuh belum pernah kuantis, kebanyakan itu kualitatif. Jadi yang pertama itu adalah pendekatan penelitian. Kita harus tahu penelitian kita ini kualitatif atau kuantitatif. Kalau kualitatif itu udah aku jelasin berbasis narasi, sedangkan kuantitatif itu secara statistik biasanya berbasis data angka gitu teman-teman. Dan untuk kuantitatif sendiri itu ada toolsnya, kalau nggak salah namanya SPSS untuk menghitung apa ya, menghitung data-data yang sudah dikumpulkan. Biasanya itu kuantitatif nyebar kuesioner, terus juga bikin responden dan lain sebagainya. Kalau kualitatif itu kita bisa studi library atau studi pustaka. Terus kemudian ada data source. Data source ini adalah data primer dan sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Di data primer itu adalah data utama yang kita gunakan atau objek yang kita teliti. Dan di data sekunder itu adalah data-data pendukung untuk menyokong riset kita. Nah, kalau di data primer, di contoh riset aku yang sebelumnya itu yang code switching, data primernya itu adalah film itu. Jadi aku ambil transkrip dari film-film itu yang mencerminkan code switching. Kemudian data sekundernya itu aku ambil dari sumber-sumber jurnal atau teori-teori relevan tentang sosiolinguistik atau tentang code switching yang mendukung penelitian aku. Terus di sini kemudian adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu adalah langkah-langkah bagaimana kita mengumpulkan data. Biasanya itu ada berbagai macam teknik. Ada namanya observasi, ada namanya literatur review atau studi pustaka, ada sistematik literatur. Kalau sistematik literatur biasanya pakai tools, ada namanya Fast Viewers. Terus juga ada yang pakai interview. Kalau interview berarti data source-nya itu, primernya itu adalah transkrip interview biasanya. Nah, kalau misalkan film itu berarti konten 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 analisis sih kalau film. Terus kemudian di data analisis ini ada langkah-langkah cara kita melakukan analisis berdasarkan pendekatan teori yang kita gunakan. Terus kemudian results and discussion ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan itu di mana kalian itu harus mencantumkan apa saja pembahasan visualisasi data yang kalian temuin dari riset kalian. Biasanya aku cantumin itu dalam bentuk tabel untuk meresum atau merangkum semuanya biar lebih gampang. Nah, terus juga eh, bisa juga kalau misalkan dari transkrip kita masukkan transkrip wawancaranya gitu di hasil dan pembahasan nanti diikuti dengan interpretasi dari data yang menghubungkan antara teori dan penelitian sebelumnya gitu. Terus kemudian ini yang terakhir ada conclusion. Di conclusion ini ada kita yang pertama itu pastinya menyimpulkan hasil dan pembahasan secara jelas. Jadi dari hasil dan pembahasan itu biasanya kan terdiri beberapa subbab nih teman-teman. Nah dari contoh ada 3 subbab. Nah dari 3 subbab itu kita rangkum, kita dalam satu narasi 1 paragraf aja udah cukup atau mungkin 2. Terus kemudian
harus ada limitasi dari penelitian dan ini sering banget kelewat di kesimpulan. Limitasi dari penelitian itu adalah kekurangan dari penelitian kita. Kenapa kok harus ada itu? Karena ini penting untuk kita memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Misalkan kekurangan dari penelitian aku yang tentang code switching itu. Code switching itu kan hanya menganalisa aspek code switching aja secara bahasa gitu kan. Nah, mungkin eh, bisa menyarankan penelitian selanjutnya itu di aspek kebudayaan gitu. Jadi limitasinya berarti hanya terbatas di bahasa aja. Eh, di penelitian aku nggak membahas tentang kebudayaan yang ada di film Ticket to Paradise itu, teman-teman. Dan setiap penelitian itu emang wajib punya batasan sih, teman-teman, biar jelas penelitiannya itu apa gitu. Nggak Justru malah penelitian yang kurang bagus tuh yang tidak memiliki batasan. Karena biasanya kalau yang nggak memiliki batasan itu nggak signifikan gitu loh. Apa sih yang diteliti gitu. Nah terus kemudian di Dapus. Mungkin banyak yang lupa mengenai Dapus ini kayak cuma daftar pustaka tapi banyak sekali yang menganggap Dapus itu sepele. Padahal sebenarnya Dapus itu nggak kalah penting juga untuk memvalidasi riset kita itu absa atau enggak. Kenapa sih aku bisa bilang gitu? Karena biasanya Dapus itu minimal itu nggak boleh lebih dari 5 tahun sebelumnya. Kalau sekarang tahun 2025 ya berarti daftar pustaka kalian itu setidaknya itu 80% dari tahun 2020 gitu. Kenapa kok aku menekankan seperti ini? Aku menekankan seperti ini ya karena setiap keilmuan itu kan setiap tahun pasti berkembang dan selalu berkembang gitu. Makanya kenapa apa ya teori yang muncul di tahun 1900 itu kan biasanya kalau dalam suatu buku di sosiolinguistik punyanya Holmes itu kan pertama kali itu munculnya di 1900-an. Tapi aku pakai teori paling dekatnya itu kemarin yang tahun 2022 dan itu pasti akan ada perbedaan. Jadi intinya itu dari edisi pertama sampai edisi terbaru pasti itu ada perkembangan dalam dalam teori tersebut. Even itu bukunya sama, hanya beda edisi. Makanya kenapa aku sangat menyarankan kalau kalian cari teori, gak apa-apa emang teorinya itu kebanyakan apa namanya? Teori-teori apalagi kalau di sosial humaniora itu kebanyakan udah teori yang 1900-an gitu kan. Gak apa-apa kalian kalau mau pakai itu, tapi kalau bisa kalian juga harus cari penelitian-penelitian yang terbaru yang menggunakan teori itu. Jadi seenggaknya kalian tahu kalau teori ini tuh masih relevan hingga saat ini gitu. Dan minimalnya itu penelitian itu 30 lah dapusnya. Jangan yang kayak cuman 5 gitu. Itu kan kayak ngasal banget gitu. Ini neliti apa dapusnya cuma 5 gitu. Oh ya, terus juga tadi kan aku nyinggung kalau penelitian nggak boleh dapusnya di bawah 5 tahun terakhir. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kita mau pakai di tahun 1900-an kalau emang sudah tidak ada edisi terbarunya. Tapi dengan catatan ya mungkin kita batasi lah sekitar 20% gitu. Sekitar 20%. Jadi kalau misalkan dapusnya 30 berarti penelitian yang lebih dari 5 tahun itu sekitar kita batasi di 6 6 6 dapus aja gitu. Terus kemudian ini mengenai do and don'ts. Nah, ini tadi udah aku jelasin, kalau dalam riset itu jangan pakai topik yang terlalu luas, terlalu umum, dan terlalu kompleks. Riset yang bagus itu bukan riset yang rumit atau yang inovasinya wah, tapi riset yang selesai, punya signifikasi yang jelas, dan tentunya menawarkan kebaruan dalam suatu bidang keilmuan. Terus harus ngikutin author guidelines dari masing-masing jurnal. Aku juga udah bilang, kalau kalian mau submit suatu jurnal kan benar-benar harus perhatiin mulai dari structure, aturan mengenai misalkan pendahuluan berapa kata, kesimpulan harus berapa kata itu benar-benar harus diperhatiin karena biasanya kalau sudah tidak memenuhi kualifikasi itu akan kena reject dari awal. Jadi kan sayang kan riset kalian sebenarnya bagus tapi ketolak cuma gara-gara kalian nggak memenuhi standar minimal dari jurnal. Terus pakai sumber dari yang
kurang reliable gitu. Contohnya Wikipedia, blog, sosmed. Jujur, Wikipedia itu haram hukumnya digunakan sebagai dapur di riset dan aku selama jadi journal manager beberapa kali menemukan author itu pakai Wikipedia. Jelas itu sudah nggak boleh. Kenapa? Karena Wikipedia itu nggak valid datanya. Kalian bisa cari itu dari buku-buku aja, tinjauan buku-buku sih teman-teman. Dan sosial media ini kan nggak boleh. Mungkin kalian nanya-nanya, loh kalau misalkan yang aku teliti adalah sosmed, gimana Kak gitu? Ya, sosmednya kan dibuat objek ya, teman-teman, dibuat objek penelitian, bukan digunakan sebagai rujukan teori atau rujukan data pendukung di apa namanya di paper kita gitu. Terus kemudian kopas pastinya tidak boleh kopas pekerjaan orang atau karena banyak banget kasus eh, apa namanya akademisi yang hanya publikasi jurnal bahkan terbitnya itu di Scopus Q1, Q2, tapi hasil kopas dari penelitian orang cuman memparafrase diksi-diksinya aja. Dan itu jangan banget karena itu benar-benar melanggar kode etik riset sih teman-teman. Terus plagiarisme juga itu penting buat diperhatikan. Idealnya itu plagiarisme itu yang bagus di bawah 20% lah teman-teman. Tapi kalau aku sendiri, aku menerapkan batasan yang cukup strict untuk riset aku nggak boleh di bawah 5%. Kalau aku pribadi ya, tapi kalau jurnal lainnya itu di bawah 20 udah cukup kok. Dan terus apa yang harus dilakukan? Mengikuti guidelines, sudah aku jelasin tadi. Terus memilih topik yang menarik, relevan, original, dan masih valid hingga saat ini. Terus kemudian menggunakan source yang paling update. Ini udah aku jelasin juga sebelumnya. Terus juga kalau misalkan kalian menggunakan source, jangan lupa juga kalian menerapkan CRAAP, Currency, Relevance, Authority, Accuracy, and Purpose. Jadi, currency, terus kemudian harus mensitasi dan tahu sumbernya ini valid gitu, teman-teman. Jadi kayak kadang tuh ini apalagi sekarang ada AI banyak banget orang tuh yang pakai AI, sumber dari AI itu banyak banget ngasal. Kalaupun kalian emang riset itu pakai AI, itu tolong jangan ditelan mentah-mentah karena banyak banget yang sebenarnya itu nggak apa ya nggak nyambung gitu loh dan bahkan link-linknya itu palsu gitu. Jadi itu benar-benar kalian harus telusuri sih gitu. Tapi apakah aku melarang menggunakan AI? Sebenarnya aku nggak melarang menggunakan AI, apalagi Mendikbud juga menerapkan aturan penggunaan AI dalam riset. Tapi tolong jangan pakai AI itu sepenuhnya. AI itu membantu pekerjaan kita, bukan menggantikan pekerjaan kita, teman-teman. Karena secanggih apapun AI itu tetap cara berpikirnya tetap akan beda dengan pemahaman manusia. Jadi aku pun sampai sekarang dengan perkembangan AI, ChatGPT dan lain sebagainya yang semakin canggih, aku mentok-mentok kalau riset di ChatGPT itu cuman untuk brainstorming ide aja, brainstorming ide tapi untuk penulisan aku benar-benar manually karena apa? Karena yang pertama sebagai anak linguistik aku sangat apa ya gampang banget ngedikte mana sih tulisan yang hasil dari kopas AI dan mana yang benar-benar dari penalaran manusia. Dan kita nggak tahu ya reviewer kita itu apakah memiliki expertise menganalisa tone bahasa seperti itu atau juga atau enggak. Tapi lebih ke jaga-jaga aja. Terus juga menurut aku ini kan penelitian aku, bukan kalau misalkan aku pakai AI sepenuhnya ya berarti ini penelitiannya AI dong, bukan hasil murni dari pikiranku gitu. Makanya kenapa aku nggak bergantung sama AI sepenuhnya di research ini. Dan ini ada beberapa tools yang memudahkan kalian untuk melakukan penelitian. eh ini yang paling familiar tuh Mendeley. Sebagai mahasiswa wajib banget sih paham penggunaan Mendeley ini karena sangat membantu kita dalam menyusun dapus ke teman-teman. Terus kemudian ada Fast Viewers kalau misalkan kita pakai metode sistematik apa sistematik review itu bisa pakai Fast Viewers. Itu gampang banget. Kita biasanya bisa dapetin banyak sumber dalam sekali
dalam jangka waktu yang cukup singkat. Terus kemudian ada Grammarly. Di Grammarly ini fungsinya untuk mengkoreksi grammar kita yang salah gitu. Terus kemudian ini Perplexity, Elicit, dan ChatGPT ini adalah tools AI yang bisa dipakai untuk bantu kalian brainstorming ide research atau mungkin kalau misalkan kalian lagi buntu nulisnya, kalian mungkin bisa cari referensi diksi di AI itu bisa juga. Tapi kayak jangan yang kayak susunkan narasi pembahasan untuk papernya. Oh, jangan teman-teman, itu udah fatal banget sih menurut aku. Terus kemudian ada Turnitin untuk mengukur apa namanya? Mengukur persentase plagiarisme kita. Jadi biasanya kalau di pengalaman aku itu di initial screening sebelum editor melanjutkan ke reviewer itu pasti semua editor jurnal itu ngeturnitin paper kita buat tahu apakah paper ini hasil plagiasi atau enggak, dan kalau misalkan sudah melebihi batas aturan yang diizinkan itu otomatis akan kena reject. Jadi nggak diteruskan ke reviewer, langsung kena reject. Jadi kan sayang ya teman-teman kalau misalkan kita udah riset capek-capek tapi kayak auto ketolak cuman gara-gara Turnitin-nya tinggi. Turnitin tinggi itu sebenarnya nggak melulu soal riset kita itu Kopas punya orang 100% tuh enggak. Tapi apa namanya bisa jadi itu ada kejadian kayak aku pribadi dulu ngalamin yang dimana itu paper aku itu 90% enggak 90 60% plagiarismenya. Kenapa? Karena papernya itu adalah hasil dari penelitian di skripsi aku dan skripsi aku sudah terbit di repositori, makanya kena plagiarismenya tinggi gitu. Tapi karena aku bisa membuktikan dan aku untungnya punya Turnitin skripsi aku kalau ini tuh sebenarnya cuma 5%, makanya kenapa bisa lolos akurasi. Terus kemudian ini gimana cara kita memilih jurnal yang bagus. Sekarang tuh banyak banget, kalian sering nggak nemuin iklan-iklan yang nawarin publikasi jurnal dalam 7 hari dijamin loa terbit gitu kan. Aduh, itu hati-hati banget karena itu jurnal predator teman-teman. Dan gimana sih cara kita tuh nentuin jurnal ini predator atau enggak? Yang pertama itu lihat indeksasi sih teman-teman. Biasanya jurnal yang sudah bagus tuh terindeksasi Sinta. Sinta 1 sampai 6, tapi kalau untuk mahasiswa S1 itu di Sinta 45 udah oke. Tapi kalau mau mencoba challenging lagi bisa ke Sinta 2, Sinta 3 atau Sinta 1 langsung. Dan Sinta 1 biasanya udah Scopus. Terus kemudian ketika kita mau submit di suatu jurnal, kita juga harus memperhatikan fokus and scope jurnalnya. Apakah sesuai dengan tema penelitian kita atau enggak? Karena terkadang riset yang ketolak itu bukan karena penelitian kita buruk, tapi karena fokus and scope-nya tidak sesuai. Misal contoh, aku meneliti tentang code switching. Itu kan masuknya di linguistik. Tapi aku submitnya ke paper di bidang lingkungan. Kan nggak make sense dong, makanya langsung ketolak gitu. Terus juga publikasi frekuensi. Ini penting banget kita lihat banyak banget jurnal predator biasanya itu terbitnya hampir tiap bulan. Dan itu perlu dicurigai sih teman-teman kalau publikasi tiap bulan dan kuantitas jurnalnya itu dalam sekali satu isu terbitan itu ada banyak banget tidak terbatas gitu ya. Itu udah fix predator sih. Itu penting banget buat dilihat frekuensi publikasi. Terus juga misalkan kalau teman-teman ada dikejar deadline, UAS harus sudah terbit jurnal. Teman-teman bisa lihat jurnal ini terbitnya bulan apa biar teman-teman itu bisa menjamin kalau papernya itu terbitnya nggak telat dengan pelaksanaan UAS gitu. Terus APC, harga biaya publikasi, itu juga perlu dilihat. Tapi kalau teman-teman punya banyak duit, nggak usah memperhatikan ini nggak apa-apa kok. Karena APC ini juga penting mengenai kemampuan finansial kita. Jadi sesuaikan dengan kemampuan finansial kita. Tapi jurnal bagus itu banyak kok yang masih memberikan EPC gratis tuh banyak gitu. Jadi pintar-pintar kita aja nyari gitu. Dan tentunya outer guidelines yang udah aku jelasin berkali-kali, aku singgung berkali-kali. Nah, ini mungkin lebih baik gagal karena kalian mencoba daripada menyesal karena telah melewatkan kesempatan. Jadi mungkin itu aja dari aku. Sebelum lanjut ke tahap review jurnal, ada yang mau ditanyakan nggak?
Bisa Ya, raise hand? mungkin izin bertanya. Ya, silahkan. Ya, oke. Kenalin, aku Putri, dosen UIN Wali Songo. Nah, di sini itu banyak banget dosen yang mungkin masih merasa kesulitan ya, Mbak ya, dalam memulai proses publikasi ilmiah karena mungkin kebanyakan kurangnya pemahaman tentang tahapan yang harus dilalui itu seperti apa, mulai dari penulisan naskah, pemilihan jurnal, prosesnya bagaimana gitu ya. Nah, eh, gimana sih caranya biar eh strategi, ada nggak strategi khusus agar artikel itu memiliki peluang lebih besar untuk diterima dan tidak langsung ditolak oleh editor atau reviewer, khususnya di jurnal internasional bereputasi ya, atau di jurnal Scopus. Dan eh, pengalaman nih, kebanyakan jurnal Scopus itu reviewnya lama. Kadang 6 bulan nggak direspon, bahkan ada yang 1 tahun itu hanya proses in review aja, tidak direspon gitu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Putri. Mohon maaf, saya tidak tahu kalau Ibu dosen, jadi sungkan nih. Nggak Kalau apa-apa, nggak misal, apa-apa, Mbak, nggak apa-apa. Aman-aman. kalau misalkan gimana kita mengantisipasi biar paper kita itu tidak ketolak, sebenarnya sudah tadi itu udah dijelaskan dari awal. Yang pertama itu paling penting adalah paper itu harus memiliki kebaruan dalam research dan aku yakin setiap paper itu, setiap penelitian itu pasti memiliki inovasi dan keunikan masing-masing. Tapi pinter-pinternya kita merajut kalimatnya agar ketika reviewer itu menilai paper kita itu udah tahu apa sih kontribusi yang kita tawarkan dalam paper ini dan tentunya juga signifikasi dampak apa impact yang dihasilkan dari paper ini gitu. Nah, terus kemudian em, pertanyaan selanjutnya itu kan di Scopus biasanya itu bisa tahunan dan bulanan. Itu saya juga relate mengenai hal itu karena emang Scopus agak lama. Cuman itu kan udah di luar wewenang kita ya karena itu udah berurusan dengan reviewer dan lain sebagainya. Biasanya kalau paper yang udah lama masih tahap proses review, mohon izin bertanya, ini untuk tahapnya itu udah terreview atau belum review? Oh, baru dalam proses review. Oh, berarti sudah masuk Belum review, Bu. belum ada balasan. Tapi sudah ke stage review ya, belum di Iya, submission. sudah ke stage review. Nah, kalau sudah ke stage review dan lama di Scopus, mungkin itu masih ada peluang. Dan proses review itu lama, biasanya itu ada beberapa sebab. Yang pertama adalah belum menemukan reviewer yang cocok di bidang tersebut. Misalkan papernya itu meneliti tentang apa namanya teks keagamaan mungkin masih mencarikan reviewer yang expert di bidang tersebut. Nah, terus kemudian bisa jadi udah nemuin reviewer yang cocok tapi reviewernya tidak bersedia untuk mereview gitu atau bisa jadi reviewernya masih memiliki kesibukan. Tapi kalau udah masuk proses review itu udah ada peluang sebenarnya biasanya sih kebanyakan udah berpeluang karena kalau emang paper kita ketolak, itu udah dari awal sih sebelum proses review. Kebanyakan penolakan itu sebelum proses review. Jadi kayak biar author itu nggak buang-buang waktu gitu. Dan itu infonya itu biasanya kalau dari Scopus, pengalaman saya juga pernah ketolak di Scopus, itu kurang dari sebulan udah dapat notifikasi kalau ketolak. Tapi kalau ke proses reviewnya lama, itu insya Allah ada peluang besar. Nah, terus kemudian bisa kita coba follow up editor in chief-nya. Biasanya ada akun emailnya kan di apa namanya ada nama in chief-nya. Kalau saya nih biasanya ya, saya cari tahu in chief dari jurnal tersebut siapa, terus nanti saya cari di Google namanya siapa, dari instansi mana, saya cari tahu emailnya. Sekarang kan juga udah canggih, banyak sekali internet, apa sumber-sumber itu gampang sekali kita dapatkan. Saya cari emailnya, saya reach out lewat email. Nah, tapi emailnya itu jangan yang kita kesannya maksain buat paper kita segera di-review, jangan, jangan seperti itu. Tapi lebih ke menanyakan apakah
perkembangan paper kita itu bagaimana, apakah hasil evaluasinya itu sudah apa ya namanya masih membutuhkan waktu lebih lama atau enggak, dan kita juga harus memberikan pengertian kalau misalkan emang membutuhkan waktu lebih lama. Nggak apa-apa, kita akan memaklumi, tapi kalau misalkan kita ada urgensi, misal mepet sidang nih kurang dari sebulan dan papernya udah harus terbit tapi masih digantung, mungkin bisa disampaikan juga kepada editor in chief apabila berkenan memberikan hasil review, baik itu rejection atau upset. Karena kalau misalkan rejections, kita mau submit di jurnal lain gitu. Nah, mungkin seperti itu. Dan sejauh ini rata-rata saya coba trik ini, editornya itu merespon, kebanyakan merespon dan memberikan alasan kendala kenapa proses review ini sangat lama. Mungkin karena overload di paper atau belum menemukan reviewer yang cocok atau reviewernya masih sibuk gitu kan. Itu banyak banget faktornya. Kira-kira apakah menjawab pertanyaannya, Kak? Iya, iya, oke. Oke. Kemudian dia mau bertanya lagi. Halo teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Lanjut, Kak. Ini udah selesai sih, tapi rencananya aku mau nge-review paper. Cuman aku nge-reviewnya ini, mohon maaf, jangan kesinggung. Ada dua paper sih yang mau aku review. Jadi aku review ini bukan untuk menggurui atau bagaimana, tapi untuk kita sama-sama belajar memberikan feedback. Wait, tadi mana ya papernya ya? Sebentar teman-teman. Di sini ex Saudi Mute sama sama siapa ini? Nazila Nazila Anissa ada kan ya? Iya, Kak. Ada. Ada Kak. Oke oke, aku coba ini dulu ya dari yang ex Saudi dulu ya. Ini share screen-nya muncul nggak? Oh lupa pencet. Oke. Sebenarnya tadi udah aku sempat baca secara sekilas mengenai paper yang ini. Nah, di sini di abstrak kalau diperhatikan itu belum ada tujuan penelitian. Ini kesenjangan pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan perhatian. Itu lebih ke latar belakang sih, bukan tujuan penelitian. Dan ini kan harusnya ada tujuan penelitian, tapi di sini nggak ada dan malah langsung loncat ke metode. Metodenya itu kan penelitian ini dilakukan di SMP. Karena menunjukkan ini kan udah masuk ke data source kan, adanya di metode gitu. Peneliti menggunakan judul. Nah, ini sebenarnya nggak penting sih. Peneliti menggunakan judul itu nggak perlu kalian jelasin di abstrak. Kenapa? Ya, harusnya ini udah langsung hasil dan pembahasan aja. Nah, ini malah balik ke metode lagi. Dan hasil dan pembahasannya malah di sini kurang menunjukkan apa yang akan kamu elaborasikan di paper. Terus, artikel ini menawarkan pendekatan inovatif. Em, men- Menurut aku mungkin ini lebih ke novelty ya, tapi signifikasi secara teoritis dan praktikalnya belum ada gitu di abstrak. Jadi abstraknya perlu banget untuk dibenahi. Terus kemudian education adalah oke. Ini untuk latar belakang aku nggak banyak ngulas, cuman untuk ini ini sebenarnya jurnalnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya? Soalnya ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggris. Apakah bisa menjawab? Halo, Eh, Excel. itu kemarin apa, Kak, dari author guideline-nya ada disuruh ada mana lah ya dibilang ada bahasa Indonesianya ada bahasa Inggrisnya.
gitu Kak. Itu kayak paling atas kayak abstrak, abstrak disuruhnya ada yang kayak gini, ada yang bahasa Inggrisnya, ada yang bahasa Indonesianya, terus disuruh Oh, milih hasilnya, eh, nanti selanjutnya pakai bahasa apa, English or Indonesian gitu. gitu. Enggak, aku enggak bahas abstrak sih. Abstrak emang idealnya itu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi di sini aku bingung. Ini kan papernya bahasa Inggris, tapi kenapa ini pendahuluan masih bahasa Indonesia? Terus kayak ini metode penelitian. Jadi konsistensi bahasa itu juga penting dalam paper sih. Kalau misalkan kamu Inggris, Inggris semua gitu loh di pendahuluan. Ini kecuali yang tulisan pedagogi jurnal kajian ilmu pendidikan. Nah, itu nggak usah diubah karena itu adalah template dari jurnal. Terus kemudian, wait, laptop aku nge-lag. Ini di pendahuluan, kamu kurang sih menurut aku di data-data pendukung dari latar belakang. Ini masih perlu banyak aspek yang kamu cantumin. Contohnya, ini buat Indonesian Equity menghadapi berbagai macam masalah global kon- di beberapa negara. Em, Berdasarkan data dari UNESCO. Nah, ini data dari UNESCO. Report yang mana? Tahun berapa? Ini nggak kamu sebutkan loh. UNESCO biasanya kan kalau kita... Jadi kalau teknik mengutip itu kan ada dua ya teman-teman. Kutipan secara langsung dan tidak langsung. Jadi kalau kutipan langsung itu biasanya itu seperti ini. Kutipan langsung itu sitasi secara langsung. Sitasi secara langsung itu biasanya itu langsung mengutip data yang ada di report tersebut. Misalkan Indonesia memiliki apa sih tadi teksnya? 200 wait, 260 anak di dunia yang bla bla bla. Nah, ini sesuai dengan apa yang dituliskan UNESCO. Nah, ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu biasanya begini. UNESCO, ini harusnya kapital sih, karena Singapura. UNESCO 2023 melaporkan bahwa ini adalah kutipan tidak langsung terdapat dan pastinya itu kalau kutipan tidak langsung disampaikan dengan apa yang kita pahami dari report tersebut dan gunakan bahasa kita. Terdapat bahwa masih banyak an- masih banyak eh si, jangan jangan sekitar 260 anak di di Indonesia begini 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 gitu. Nah, ini adalah kutipan tidak langsung. Aku lupa ngomong, kalau di paper pendahuluan, biasanya itu kutipan langsung itu dibatasi, seenggaknya itu per paragraf. Ini bukan syarat mutlak sih, cuman aku menerapkan eh, peraturan ini strict untuk paper aku sendiri kalau aku lagi riset. Itu per paragraf, seenggaknya itu kutipan langsungnya itu maksimal satu atau dua. Tapi kutipan tidak langsung harus lebih banyak kutipan tidak langsung karena apa? Karena namanya juga penelitian kita ya. Jadi kita tuh harus em, menuliskan apa yang kita pahami dari data-data yang sudah kita telaah gitu. Terus kemudian tidak cuma nah ini menurut aku juga masih kurang ini ya. Masih terlalu general latar belakangnya. Belum isunya itu belum signifikasi. Dan terus ini eh ini penelitian terdahulunya juga nggak ada. Kayak misalkan kamu ngambil dari 3 sampai 5 jurnal penelitian yang serupa. Ini membahas apa tadi? Education equity di public and private school. Itu kamu cari penelitian serupa yang bahas topik itu, education equity. Sebenarnya ini metodenya tadi apa ya, Wawan?
Ini metodenya wawancara ya? Iya, Kak. Atau gimana? Metodenya Hmm, wawancara oke. gitu, Kak, ke murid sama gurunya. Gitu. Nah, terus kenapa kamu neliti ini? Soalnya menurut aku isu ini udah terlalu umum. Apa novelty yang kamu tawarkan dari paper ini? Ini aku Tuh. nggak nyidang ya, lebih bantu kamu untuk Iya, mengasah iya. paper ini. Eh, Sebenarnya nggak ada ini ya, sih Kak, karena tugas saja. Terus disuruhnya harus harus upload ya. Tapi udah nyoba ke 3 jurnal, satu udah ditolak, jelas. Dua lagi nggak jelas, Kak. Makanya, Nah, ya itu tadi karena aku tidak menemukan novelty dari paper kamu. Ini ini jangan tersinggung ya. Aku terus terang aja ya ya buat evaluasi aman-aman. bersama. Karena aku tidak menemukan novelty dari paper kamu. Pertama, paper issue ini tuh udah sangat general. Terus kayak apa yang membedakan paper kamu dengan penelitian-penelitian lainnya? Itu belum disebutkan secara signifikan. Terus kemudian kamu tiba-tiba membahas gap dengan swasta di Medan. Apalagi ini comparationnya itu hanya satu apa dua objek aja. Dan ini kurang kurang gini. Maksudnya gini, kamu kan membandingkan tentang publik dan private school, sekolah swasta dan sekolah negeri kan. Nah, hasil Iya. penelitianmu ini belum tentu mencerminkan perbedaan education equity itu apa? Membutuhkan perhatian fasilitas ya, lebih ke fasilitas gak sih? Halo? Tuh, iya lebih ke fasilitas sih, Kak. Penunjang pembelajaran. Nah, iya. Nah, terus kan gini, kamu meneliti tentang perbedaan fasilitas yang ada di sekolah negeri dan swasta. Dan ini kamu kurang signifikan sih di judul. Harusnya kamu tambahin ini di lingkup apa? Apakah di kota Medan atau di kecamatan ini? Itu kurang signifikan. Makanya juga judulnya terlalu general. Terus juga ini apa namanya? Kalaupun kamu ambil di Medan, kamu ambil contoh sekolah publik di Medan, tapi kamu cuma ngambil contohnya di satu sekolah aja, satu sekolah swasta, satu sekolah negeri, yang dimana hasil risetmu itu belum tentu bisa mewakilkan dari semua eh, sekolah yang ada di Medan gitu loh. Jadi seenggaknya ya objek penelitianmu ini ya jangan cuma satu, biar bisa penelitianmu itu dikatakan valid, dikatakan oh jadi perbedaan fasilitas sekolah di Medan itu seperti ini gitu secara umumnya, dan ini ya harus variabelnya itu harus banyak, gak cuma satu sekolah, dan ini juga udah dari segi objek itu juga udah kurang menurut aku. Ini perlu di evaluasi lagi sih. Supaya search akun Oke, Kak. saya nggak akan help gitu. Nah, kamu di sini ngomong melihat realita ini, usaha inovasi diperlukan yang bisa menunjang ini. Terus korelasi dengan penelitianmu ini sebenarnya buat apa gitu loh? Apa 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 ya, kayak misal dari penelitianmu ini apakah bisa membantu menunjang inovasi sekolah, itu dari segi apa gitu loh? Bisa kamu bantu jelasin nggak ke aku biar aku bisa lebih paham mengenai papermu? Aduh, kurang paham lagi, Kak. Soalnya Nah, kayak asal jadi aja sih kemarin. Aduh, aduh. itu itu kenapa kamu sendiri belum paham dengan penelitian kamu, bagaimana reviewer bisa paham dengan apa yang kamu teliti. Nah, di situ kamu juga masih kurang menurut aku. Ini kamu nggak tersinggung kan ya aku terus terang gini? Enggak, aman. Jadi bahan pembelajaran. Nah, iya, penggunaan teknologi. Nah, seenggaknya ya, kalau misalkan ya, ada kesenjangan fasilitas antara sekolah SMP negeri dan swasta di Medan, dan kamu melakukan penelitian, dan misal aku merumuskan suatu kebijakan polis untuk gimana sekiranya kesenjangan ini itu tidak semakin
melebar gitu. Itu seenggaknya aku dari penelitianku ini ada kontribusi untuk merumuskan kebijakan yang bisa membantu mempersempit kesenjangan tersebut. Nah, itu baru relevan. Nah, ini kamu di sini bisa meningkatkan inovasi, tapi inovasi seperti apa? Kita tidak tahu. Inovasi itu kan banyak, bisa berupa kebijakan, program kerja, bisa juga berupa teknologi pembelajaran, bisa juga berupa kurikulum gitu loh. Dan di sini kamu tidak menjelaskan apa significance dari risetmu gitu loh. Terus kemudian studi ini menggunakan pendekatan qualitative approach dipilih karena research ini mengeksplorasi sebenarnya ini aku nggak tahu kan dari mana different review kind of direct observation okay subject atas research design. Sebenarnya kamu di sini harusnya di research design ini harusnya kamu udah cukup dipaparkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif gitu. Nggak usah yang di-split kayak gini karena menurut aku ini buang-buang kata. Padahal metode itu harusnya ya cuma sekitar 10% aja sih dari paper. Nah, ini malah lebih panjang metodenya daripada hasil dan pembahasan. Itu kurang sih menurut aku di situ. Riset ini berfokus di fasilitas studi ini menurut aku research design ini udah kamu jelasin juga harusnya di sini sih di awal-awal ini baru ke data dalam sistematis penulisan juga di metode kurang dan ini kan juga riset subjek ini kan udah sama dengan data kan kayak apa ya maksudnya udah kamu spill kan datanya itu dari hasil interview di SMP ini itu saya nggak perlu yang kayak gini lagi dan kayak main source data. Nah, ini loncat-loncat. Secara penulisan kamu juga masih loncat-loncat. Padahal di sini harusnya kayak interview dilakukan dengan ini. Harusnya di sini kamu udah langsung aja sebutkan berapa orang yang kamu wawancara gitu. Apalagi di sini yang kamu wawancara itu cuman 3 siswa dan itu benar-benar kurang sih kalau untuk metode interview. Interview itu seenggak-enggaknya kita ngambil sampel itu kalau mau mewakili kecamatan aja, mungkin bisa ambil sampelnya itu 5 sekolah. Dan per sekolah itu mungkin seenggaknya itu representasinya dari 20 lah. 20-nya itu apalagi ini siswa, bukan guru. Yang dimana itu pilar dari pendidikan. Yang penting itu kan di guru juga, tapi kenapa kamu tidak melibatkan guru di sini? Kamu cuma melibatkan siswa aja gitu. Nah, ini jadi pertanyaan buat aku besar juga sih dari aku. Kira-kira kenapa kamu nggak? Oh, maaf, aku kelewat ini. Ada 2 guru ternyata. Nah, tapi gurunya cuman 2. Dan ini kurang sih menurut aku. Maaf, maaf tadi nggak kebaca ini. Responden dipilih dari kriteria. Nah, ini kamu responden dipilih dari kriteria tertentu yang dipertimbangkan berdasarkan objektif riset. Nah, ini kamu nggak sebutin kriteria seperti apa, entah itu usianya, entah itu gurunya memegang jabatan struktural di bagian kurikulum kah, atau kamu ngambil karena dia kepala sekolah, atau kamu ngambil dia wali kelas, atau kamu ngambil dia karena dia guru mata pelajaran tertentu. Itu kamu secara population and sample-nya juga nggak jelas di sini. Terus, atau mungkin kamu ngambil dari guru yang udah punya pengalaman 5 tahun, 10 tahun mengajar di sekolah tersebut, itu kamu juga belum jelas. Dan juga di siswa, kamu juga cuman menyebutkan siswa, tapi kriterianya nggak kamu sebutkan secara signifikan. Kayak contoh, siswa seperti apa sih yang jadi, apa namanya, yang jadi respondenmu ini? Apakah siswa yang sudah kelas 3? Kalau misal nih, kamu ngambil siswa yang sudah kelas 3 kamu itu em, apa namanya? Kenapa ngambil siswa kelas 3? Entah karena paling senior, jadi lebih tahu mengenai fasilitasnya gitu.
Nah, itu kamu tidak menguraikan alasan kamu memilih narasumber itu kamu belum menjelaskan secara lengkap. Terus kemudian di teknik pengumpulan data, interview, their experience interview, focus on. Ini kamu hanya mencantumkan topik interviewnya, tapi kamu nggak mencantumkan langkah-langkah kamu mengumpulkan data. Jadi langkah-langkah mengumpulkan data itu teman-teman ada kayak pertama itu gini. Ini udah di sini. Satu, misal buat daftar pertanyaan. Pertanyaan ini tapi bahasanya jangan gini nanti di jurnal dibikin akademik aja. Terus kemudian melakukan pertanyaan dengan topik topik bla bla bla. Terus kemudian ketiga transkrip wawancara. Terus keempat coding hasil wawancara. Kelima setelah di coding nanti dianalisis seperti itu contoh contoh sederhananya ya. Tapi nanti perlu disignifikasi didetailkan lagi. Nah, terus di teknik analisis kamu pakai tematik analisis. Kenapa kamu pakai tematik analisis? Oke. Kalau ini kamu juga nggak menjelaskan langkah-langkah kamu menganalisa. Kayak langkah-langkah analisa ada nggak sih? Ada di bawah sih. Wait, tak buka dulu. Indikator student. Nah, ini masuknya population and sampling sih. Bukan, bentar, bentar. Teacher attention indicator, question. Oh, bukan. Ini lebih ke apa namanya? Yang tadi wawancara. Apa sumber data yang digunakan. Oke, langkah-langkah analisa yang pertama mungkin setelah pengumpulan data ada dua namanya itu mengkategorikan hasil transkrip, terus memilah yang paling relate, terus apalagi empat mana menganalisa pakai tematik. Nah, ini gimana menganalisa pakai tematik, langkah-langkahnya diuraikan lagi, harusnya kayak gitu. Dan ini yang kamu jelaskan di teknik pengumpulan data dan teknik analisa lebih ke instrumen wawancara sih, atau apa namanya, data sekunder. Data primer, maaf. Oke, ini di hasilan pembahasan udah bagus, dibikin tabel kayak gini, jadi lebih ringkas. Cuman eh kurang di ini sih. Harusnya kamu di sini ada interpretasi dari tabel ini tuh apa? Apa sih sebenarnya temuanmu itu? Dan aku boleh nanya, enggak, tapi jangan tersinggung ya. Halo, Exaldi masih di sini kan? Kalau Ini kamu pakai ya, AI ya? iya, ada beberapa kak Kelihatan yang pakai banget, AI. kelihatan banget soalnya dari tone bahasanya. Menurut aku jangan ya, jangan pakai AI. Iya kak ya. Soalnya sebenarnya dari awal aku baca tuh udah ngedeteksi ini kayaknya AI, cuman kayak bentar. Nggak enak, teman. Ini perlu aku bilang sih. Aku nggak tahu sih teman-teman. Mungkin teman-teman berpikir eh apa ya, reviewer itu kayak yang penting diksinya bagus. Pakai AI itu bagus diksinya, hasil diksinya. Tapi menurut aku kurang. Karena apa? Dari segi bahasanya itu udah blunder. Terus ini kelihatan banget AI-nya itu kenapa? Karena ini nih kebanyakan penggunaan bullet point dan ini tuh bener-bener kayak hasil AI banget. Gak ada nalar nalar dari hasil pemikiran manusia gitu loh. Itu beda banget, kelihatan banget sih bedanya kalau di aku ya. Tapi kalau di teman-teman, eh, aku kurang tahu. Kalau aku sendiri udah ini bisa ngelihat secara langsung. Ini harusnya di challenge.
Ini kamu perlu elaborasikan dan ini harusnya kamu sangkut pautin. Ini kenapa kelihatan banget pakai AI? Kamu nggak ada rujukan teori yang mendukung. Terus juga apa ya dari hasil wawancaranya nggak ada wawancaranya. Misal nih fasilitasnya ada perbedaan fasilitas. Kalau di SMP negeri eh, fasilitasnya lebih banyak. Nah, itu kamu mana datanya? Datanya kamu tuh nggak ada yang hasil kamu wawancara. Kayak misal pernyataan guru. Gurunya tuh ngomong ngomong mengenai fasilitas. Ini anggap aja transkrip ya, mengenai fasilitas masih kurang. Nah, terus ini dari transkrip ini kalian harus analisa apa sih makna dari transkrip ini berdasarkan hasil wawancara tersebut SMP negeri memiliki fasilitas lebih banyak bla bla bla. Nah, terus hal ini juga didukung dengan hasil wawancara yang menyatakan hmm, ini. Nah, terus kalau misalkan ini dari kedua ini dapat disimpulkan bahwa hmm, apa namanya terdapat kesenjangan. Nah, terus kalau misalkan terdapat kesenjangan kenapa? Jelasin, jelasin kenapa. Nah, terus jelasin apa sih apa dampaknya. Nah, bisa kayak gitu terus banyak lagi gitu. Nah, yang benar tuh kayak gini kalau menyusun hasil wawancara apa menyusul paper dengan metode wawancara itu yang benar kayak gini. Tapi nggak bisa dijadikan acuan mutlak ya, itu hanya contoh aja. Karena aku yakin setiap penulis memiliki keunikan masing-masing dalam em, menuangkan idenya. Innovative approach. Nah, ini pendekatan inovasi. Ini ini kelihatan AI sih. Tapi di sini kamu ujuk-ujuk nyantumin inovasi, tapi kamu nggak ngejelasin inovasi ini berangkat dari apa. Gitu loh, kayak misal eh, ada kekurangan di sini, makanya kamu menawarkan inovasi seperti ini. Terus untuk mencapai inovasi ini, kamu nggak menjelaskan lebih lanjut apa langkah-langkah untuk biar bisa menerapkan ini gitu loh. Entah itu mulai dari pengadaan teknologi atau gimana gitu loh. Itu masih kurang juga di sini kesimpulan jujur kurang banget karena nggak bisa dipungkiri hasil dari pembahasan juga kurang makanya kesimpulannya sangat kurang ini. Terus ini mau intensif ada sih. Ini kamu lebih ke rekomendasi sih, rekomendasi yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Padahal ini harusnya kamu kalau mau rekomendasiin ini adanya di hasil dari pembahasan aja. Tapi itu tadi kata aku, rekomendasi inovasi yang kamu tawarkan ke pemerintah, sekolah, dan masyarakat itu ya harus dilatar belakangi dengan masalah yang terjadi gitu. Jangan ujug-ujug nawarin rekomendasi, tapi ini rekomendasi penyelesaian masalah apa nggak jelas gitu. Nah, terus kemudian hmm, ini it's important to understand. Aku nggak tahu kenapa kamu masukkan ini, karena menurut aku nggak usah sih. Lebih ke harusnya di sini itu setelah ini anggap aja kesimpulan ya, kesimpulannya udah lengkap. Kesimpulannya udah lengkap. Ini anggap lengkap ya. Tapi lalu setelah kesimpulan kamu sebutkan limitasinya. Nah, tadi aku bilang kan penelitian itu emang wajib punya limitasi. Limitasinya adalah contoh peneliti mengambil riset dengan lingkup di Kota Medan dan tidak mencerminkan kesenjangan di seluruh Indonesia gitu.
Terus penelitian selanjutnya berdasarkan penelitian limitasi ini, peneliti menyarankan selanjutnya meneliti tentang apa gitu loh. Misalkan pengadaan apa? Misalkan kurikulum untuk pembelajaran yang menarik untuk mena untuk sisi pembelajaran yang proper untuk menarik minat siswa sekolah di tadi yang lemah kan di swasta ya. Nah, kayak gitu contoh kayak gitu tuh. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada yang bingung? Mumpung belum lanjut. Dilanjut aja lah Kak. Aduh, Saldi nggak tersinggung kan sama kritikku? enggak, enggak. Aduh, justru merasa bersyukur kali Kak jadi tahu. Soalnya dosennya langsung nyuruh-nyuruh aja Kak, nggak ada dijelasin. Ini harus upload ya gitu. Jadi lebih banyak Oh nanya iya, AI. nggak di review emang. Katanya kan langsung apa dulu, kalau udah siap bikin apanya, kirim. Ya, kami kirim sama dosennya. Ya udah langsung bikin ya ke jurnal yang ini. Gitu aja Kak. Dosenmu dicantumin nggak namanya? Aduh, aduh. Nggak apa-apa loh, terus terang. Dicantumin Kak. Tapi paling belakang. Nah, iya sih, kebanyakan pendidikan kayak gitu. Dan aku kalau dosenmu nggak ada kontribusi, nggak usah dimasukin sih harusnya. Cuman mungkin karena kamu mahasiswa takut nilaimu jelek, ya mau nggak mau emang harus masukin. Tapi kalau aku pribadi, nggak aku masukin sih. Karena nggak ada kontribusinya gitu loh buat apa. Terus ya, aku pribadi, kadang ada beberapa orang itu yang mencantumkan namaku sebagai co-author atau misalkan autor kedua, ketiga, keempat di penelitian mereka buat apa namanya? Karena rata-rata juga orang-orang itu apa namanya reviewer kayak jurnal itu ngelihat ini aku terus terang ya belak-belakan ngelihat reputasi dari autornya juga penelitiannya itu absa atau enggak gitu loh. Jadi kalau aku pribadi jadi dosenmu kayaknya aku juga mohon maaf ya terus terang gak mau sih dicantumin namaku di papermu sebelum aku tahu papermu itu isinya seperti apa dan apalagi menurut aku banyak yang masih perlu ditingkatkan dari papermu gitu loh. Jadi aku sering banget dapet kayak tawaran collab research gitu, tapi aku lihat dulu ini pro prospeknya gimana nih gitu karena ya juga bisa menjatuhkan nama kita gitu loh. Kalau misalkan risetnya asal-asalan gitu. Makanya kalau menurut aku ya autor kalau misalkan kiranya nggak ada kontribusi dalam paper itu nggak usah dicantumin namanya karena itu sama-sama rugi sih sebenarnya. Kalau misalkan papernya itu buruk dan itu sampai terbit, itu nanti jelek namanya di dosen tersebut. Tapi kalau misalkan paper itu terbit sekalipun dan mungkin memiliki value yang bagus, menurut aku rugi di kalian sih sebagai mahasiswa. Karena apa? Karena ini apa namanya? Kayak dosen itu dapat nilai tahu kayak mencantumkan nama di jurnal kayak gitu aku terus terang ya karena aku pernah jadi asdos itu dapat nilai buat naik jabatan dan kalian dapat apa cuma dapat hikmahnya doang. Mohon maaf ini ada dosen ya maaf aku terus terang jadi mohon teman-teman kalau misalkan ada yang bercita-cita jadi dosen sangat-sangat bijak gitu loh. Kita nggak apa-apa collab sama mahasiswa, mencantumkan nama di paper. Tapi sebisa mungkin kita kontribusi, at least kita itu tahu apa yang mahasiswa itu riset dan tidak mencoreng nama kita sebagai dosen gitu, teman-teman. Terus kemudian ini aku mau lanjut ke paper selanjutnya punyanya Nazila Azhara. Ada nggak orangnya?
Bukan Nazila ya? Siapa ya namanya? Bentar. Nah, iya Nazila, benar. Nazila ada nggak? Ada, Kak. Oke. Sudah siap? Siap, insya Allah. Siap, siap. Siap, Kak, siap. Oke. Kamu dari mana? Oh, Malang. Oke, yang pertama kita mulai dari abstrak. Hayam Arabi. Penelitian ini memiliki dua tujuan. Oke, udah ada tujuan menggunakan unsur kata. Nah, oke, udah ada hasil dan pembahasan. Ini Nazila yang pernah aku VN nggak sih waktu itu di DM atau bukan? Bukan kayaknya, Kak. Oh, bukan ya. Selain Cuma itu di kita nomor. pernah ada event, Kak. Oh iya. Selain itu di nomor kendala seperti oke, masih ada hasil dan pembahasan. Oke, em, ini ada signifikan, cuman berkembang dalam membangun karakter siswa dan berkontribusi dalam membangun karakter siswa dan menciptakan. Nah, ini kamu belum ngasih penjelasan yang ini sih, kontribusi seperti apa dalam membangun karakter mahasiswa gitu loh. Belum kamu paparkan kontribusi seperti apa dan masih terlalu general. Sama di sini belum ada kesimpulan. Kesimpulan dari temuan penelitianmu itu belum ada. Wait, kok macet? Oh, bahasa Arab. Kamu sastra Arab ya? Iya, Kak. Wow, keren sekali. Kemudian misalnya dalam kelas diperlukan oh ya. Dan ini aku bingung kenapa kamu mencantumkan citasi di sini. Padahal ini Karena, statement bukan mm-mm. data. Karena kalau di kami itu punya pedoman kan, Kak. Nah, di pedomannya itu kalau paragraf kayak buat pendahuluan gitu, itu Hmm. harus ada citasinya, Kak. Misalnya Mm-mm. kayak setiap paragraf itu maksimal itu 3 gitu. Mm-mm. Jadi Nah, iya setiap emang wajib. setiap paragraf apa sih setiap teori yang kita cantumin di situ disitasiin gitu, Kak. Iya. Tapi menurut aku ini lebih ke statement pribadimu nggak sih? Statement kita bukan dari data yang apa ya? Data pendukung statement. Jadi menurut aku untuk part ini nggak perlu untuk part ini kayaknya nggak perlu citasi deh. Terus Oh menurut gitu sih. ya. Aku Nah, juga kalau ini belum mungkin. mudeng banget kan soalnya baru pertama kali ini. Oh ya, nggak apa-apa, udah keren. Ini melalui Muhayyam, siswa didorong untuk berinteraksi dalam suasana yang tak arah sendiri. Nah, ini mungkin masih bisa citasi. Sama ini sih, kamu belum menjelaskan Muhayyam itu apa. Disebut dengan, oh ini ya, salah satu bentuk kegiatan yang mendukung dengan istilahnya. Nah, Muhayyam Arabi itu harusnya di sini kamu jelasin apa itu Muhayyam dan kamu kasih citasi. Dan ini harus ngambil dari suatu teori atau jurnal sih. Definisi Muhayyam itu apa? Citasi di sini. Oke. Aduh jelek lagi tulisan citasi. Jadi intinya di sebelum kegiatan ini harus ada citasi yang menjelaskan apa itu muhayyam. Oh, ya, ini harus dihapus satu-satu. Nah, salah satu strategi efektif. Oke, udah bagus nih ada citasinya. Oleh karena itu, oke, udah bagus. Gimana ini? Nah, ini kenapa kamu dari bahas ini ujuk-ujuk ke Mas for Universe? Korelasinya apa? Soalnya naskahnya kesannya loncat. Bisa bantu jelasin nggak? Pedoman Halo? penulisan dari univ kami. Jadi ketika kita di judul itu ada
yang dibahas. Misalkan kan tadi aku judulnya Mukhayyam Arabi. Mukhayyam Arabi sebagai Mukhayyam Arabi sebagai sarana pengenalan lingkungan berbahasa Arab bagi pelajar Mass for Universe. Jadi ketika di pendahuluan itu aku jelasin Mukhayyam itu apa, terus seharusnya kalau idealnya itu dijelasin salah satu kayak lingkungan berbahasa Arab itu apa, terus dijelasin sekolahnya. Karena keterbatasan waktu dan keterbatasan kata, kan kalau di pendahuluan itu cuma 20% ya Kak, kalau nggak salah. Mm-mm. Itu jadinya kemarin itu sempat minta izin ke dosen, itu langsung loncat ke ke masnya itu. Jadi ke pengenalan ke sekolahnya itu, merincikan ke Oke. sekolahnya itu. Intinya Mas for Universe ini adalah salah satu sekolah yang menerapkan apa namanya Mukayam ya, bener. Ya, betul. At- Nah, ini biar transisi diksimu antar paragraf ini smooth, harusnya kamu di sini tambahin kalimat transisi sih. Salah satu sekolah yang menerapkan, oh ini udah ternyata merupakan sekolah menerapkan teknik Muhayyam adalah Mas Universe. Dan kamu jelasin di kalimat berikutnya, ini terletak Mars, Mas terletak di Thailand, bla bla bla. Dan ini nggak usah kamu tulis ulang. Sekolah yang menerapkan bahasa Arab sebagai bagian dari kurikulum itu nggak usah ditulis ulang lagi. Lalu bertele-tele ya, Kak? Iya, nggak. Ini kamu Oh, kenapa ujuk-ujuk Thailand ya? Aku nggak. karena memang penelitiannya di Thailand, Kak. Di sekolahnya itu letaknya di Thailand. Hmm. Oh berarti kamu dari awal ini harusnya. Wait, wait. Kamu concernnya ini jangan pembelajaran. Ini kamu lebih ke metode. Harusnya kamu juga nyinggung sih mengenai apa namanya, apa ya, negara-negara di Asia yang maksudnya menyinggung kalau bahasa Arab ini tidak hanya diterapkan, kurikulum bahasa Arab ini tidak hanya diterapkan di negara-negara Arab Timur Tengah gitu, tapi juga banyak negara di Asia yang menerapkan kurikulum Arab seperti ini. Salah satunya di Thailand. Nah, terus Oh, itu kamu harus perlu oke. singgung sih, karena makanya aku bingung. Soalnya kesannya naskahnya loncat sih. Dan itu perlu kamu singgung kayak, karena dari awal kan Arab, terus tiba-tiba bahasnya ke Thailand. Nah, itu nggak ada korelasi antar paragrafnya gitu. Bisa Oh, berarti dipahami nggak? kayak kalimat transisinya gitu ya, Kak, ya, yang aku kurang menonjolkan di situ ya. Iya, lebih ke kurang paragraf juga sih yang menjelaskan gitu kan. Karena kalau orang awam, oke, mungkin orang Indonesia akan paham. Tapi kalau misalkan orang luar negeri yang sebenarnya tidak tahu di Asia itu ada kurikulum bahasa Arab, itu akan bingung gitu. Jadi kita tuh Hmm. ketika kita meneliti suatu paper, jangan hanya memposisikan diri sebagai penulis, tapi posisikan diri kita sebagai reader juga. Sebagai reader atau sebagai reviewer, apakah paham dengan apa yang kita teliti gitu, karena jujur sangat membingungkan sih kayak kamu bahas kurikulum Arab itu kan umumnya ada di negara Timur Tengah dan apa namanya negara-negara Emirat Arab gitu kan, tapi gak banyak orang yang tahu kalau ini tuh ada di Asia juga, dan itu perlu kamu jelasin di paragraf sebelumnya, baru kamu menjelaskan objeknya itu di Mass Universe gitu, lebih ke seperti Oke. itu. Ini udah ada gap penelitiannya, cuman kurang sih. Ini cuman satu. Iya, Kak, Cuma karena satu. susah cari ininya, penelitian terdahulunya. Eh, Cari di ResearchGate. Di Oke. ResearchGate itu komplit banget. Terus ini kurang minimal tiga lah ya. Terus dari tiga penelitian ini tadi udah aku singgung harus ada hal yang membedakan penelitianmu yang sekarang dengan penelitian sebelumnya. Misal di penelitian sebelumnya ini dilakukan di MTS Kota Bima. Nah, terus
Karena kamu nyinggung Thailand, kalau bisa cari itu yang menerapkan kurikulum bahasa Arab itu di negara Asia. Jadi beda-beda negaranya. Ini MTS Bima udah ada dari Indonesia. Berarti kamu coba cari yang di Malaysia atau mungkin kalau ada di Hong Kong, di Cina gitu. Soalnya kamu nelaahnya di Thailand sih gitu. Dan baru kamu singgung Thailand. Jadi masih kayak ada kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitianmu, yaitu sama-sama negara Thailand, sama-sama sekolah di, maaf, sama-sama sekolah di negara Asia yang menerapkan kurikulum bahasa Arab. Tapi ada yang membedakan adalah di Thailand. Contoh kamu ngambil tiga negara nih, Indonesia, Malaysia, Brunei itu menerapkan kurikulum bahasa Arab. Nah, terus kamu ngambil Thailand. Nah, ini yang membedakan risetmu dengan riset sebelumnya. Kayak misal, meskipun sama-sama Asia, tapi kamu ngambilnya Thailand, yang dimana Thailand itu mayoritas penduduknya itu Hindu atau Buddha gitu, bukan negara Muslim. Sedangkan di penelitian terdahulu itu menelitinya itu di negara yang majority Muslim. Dan ini novelty yang kamu tawarkan dari papermu. Tuh, bisa ditangkap nggak? Bisa, bisa. Berarti dari segi ibaratnya segi apa penelitian terdahulunya itu kurang dan harus setidaknya ada negara-negara lain sebagai pembanding tidak hanya di Indonesia aja berarti ya Kak. Karena kamu udah konteksnya di luar negeri. Jadi kalau bisa cari yang masih satu lingkup di Asia, saran aku kalau ada. Dan Thailand ini kan negara non-Muslim. Jadi biar bisa menonjolkan novelty, mungkin kamu bisa cari di tiga negara Muslim aja. Kalau di Asia Tenggara itu ada Brunei, Malaysia, sama Indonesia. Tapi kalau kamu mau cari di negara yang tidak mayoritas Muslim juga bisa. Pinter-pinternya kamu menawarkan novelty aja sih. Oke, baik, noted. Oke, instrumen utama adalah oke, wawancara, observasi, dokumentasi. Mulai dari tahap perencanaan, oke, udah jelas. Teknik analisis juga udah jelas. Terus subjek penelitian jelas. Oke, udah jelas metodenya. Hasil dan pembahasan. Ada briefnya udah bagus kayak gitu. Kalau boleh saran, jangan di screenshot kayak gini sih. Kalau teks interview mungkin lebih ke dibikin kutipan aja sih, lebih etisnya. Ini Dibikin maksud kutipan kayak berarti di misal oh, sorry. diketik, kayak Oh, misal nih diketik. namamu Nazila, namamu Nazila. How about terus responden? Yes. Nah, tuh. Terus dari hasil interview ini nggak bisa dihapus lagi. Wawancara ini. Oke, dari kalau mau respon. Nah, dari dokumen. Nah, cara kamu tahu rata-rata peserta mampu merespon instruksi bahasa Arab itu dari mana? Dari kegiatan. Jadi setiap sebelum mulai sama setiap setelah akhir kelas itu kita kayak ngadain tes kecil-kecilan gitu Kak. Mm-mm. Jadi hmm, kayak kalau di bahasa Arab kayak mahada gitu kita kayak ngasih pertanyaan ke anak-anak kayak apa ini gitu. Ntar anak-anak kalau tahu jawabannya mereka jawab. Biasanya yang tahu langsung cepet-cepetan jawab gitu Kak. Hmm, Biasanya. gitu. Nah, cara kamu tahu mereka mampu memproses instruksi bahasa Arab, kamu nggak ada ininya. Cuman foto ini aja yang nggak bisa merepresentasikan. Padahal harusnya kalau bisa, kalau emang kamu ngadain tes, seenggaknya kamu punyalah rekapan nilai dari tes tersebut gitu loh. Buat Nah kamu itu Kak. membuktikan. Nah iya Kenapa? kekurangan kekurangan aku ini jadi itu aku penelitiannya nggak ada persiapan gitu Kak. Karena mepet waktu terus kukira itu di ending setelah aku pulang ke Indonesia itu nggak akan dibuat artikel ternyata diminta sama dosenku.
buat artikel. Jadi karena nggak ada persiapan dan baru pertama kali juga, jadinya banyak yang Gak nggak apa-apa. kerekam dan terdokumentasi gitu Kak. Jadi sempat kesulitan di situ sih Kak. Pas menulisnya itu jadi kesulitan. Oh, kamu nggak bisa tak minta ke siapa narasumber rekapan nilai? Mungkin mereka ada. Soalnya harusnya kan bisa ya Kak. Cuman kemarin itu dari pihak sekolahnya itu benar-benar 100% ke kita. Jadi dipercayakan 100% ke kita. Cuman ada guru kayak ibaratnya kayak dosen guru pamong gitulah Kak gitu. Cuman mengawasi kegiatan sehari-hari kita. Jadi nggak nggak ikut secara langsung gitu loh Kak. Hmm, oke, oke. Jadi agak susah di situ untuk memastikan datanya itu. Mm-mm. Jadi mungkin ke depan kalau misalkan kiranya kamu melakukan penelitian itu sudah dipastikan kamu siap instrumennya mulai dari draft pertanyaan, terus aspek-aspek penilaian atau apapun itu. Terus juga ini ada faktor-faktor solusi yang digunakan untuk ini aku masih belum mana tadi hasil yang mau. Sebenarnya di hasil dan pembahasan ini masih kurang elaboratif. Udah bagus, cuman kurang elaboratif sih dari analisismu. Oke, udah banyak data pendukung, tapi ini data pendukungnya hanya dokumentasi yang belum bisa memvalidasi temuanmu gitu. Tapi nggak apa-apa kok. Udah so far ini untuk pertama kali menulis artikel bagus kok. Oh. Berarti Iya. kurang kurang apanya nih Kak? Kurang eh, citasinya kah atau kurang nyambung kah dengan yang sebelumnya? Kalau hasil dari pembahasan kurang di data data sih. Oh, Tadi udah aku kurang yang singgung. data itu ya. Iya, kayak misal kamu menyebutkan temuan penelitianmu bahwa nih contoh nih lagi dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam bahasa Arab. Gimana kamu bisa membuktikan siswa itu meningkat percaya dirinya? Ada datanya enggak? Enggak ada kan? Nggak ada dokumentasinya Nah, sih Kak. itu. Iya, makanya itu sih kurang di data sih. Tapi secara narasinya udah oke sih menurut aku. Oke, terus kemudian ini di ketemuan ini kesimpulannya udah oke, cuma nanti jangan lupa ya limitasi batasan penelitian. Jadi batasan penelitiannya itu kekurangan dari penelitianmu itu apa? Misal nih, kamu itu hanya mengkaji, lupa lagi judulnya, mengkaji aspek ini, Muhayyam Arabi memperkenalkan lingkungan bahasa Arab. Nah, hanya misalkan limitasinya itu berarti menyokong ini Muhayyam ini lebih ke kurikulum nggak sih? Iya, Terbatas apa pada kayak kayak outputnya kurikulum gitu loh Kak. teknik Muhayyam Arabi. Padahal di sekolah itu ada beberapa teknik lainnya misalnya. Nah, jadi penelitian selanjutnya bisa meneliti tentang tentang apa namanya? Teknik lainnya. Aku nggak tahu nama-namanya apa karena mohon maaf bukan orang sastra Arab. Ya nggak apa-apa Nah, Kak, kayak ini gitu. udah Jangan membantu lupa. banget. Jangan lupa di kesimpulan seperti itu. Oke, siap. Kira-kira so far ada pertanyaan? Teman-teman yang Sang, mau bertanya silahkan. paling mau nanya ini aja sih Kak. Kalau dalam penulisan narasi itu kemarin tuh sempat temenku sempat menyinggung ada beberapa bahasa yang nggak boleh. So far, misalkan Contoh, kayak, aduh aku lupa lagi kan contohnya. Pokoknya itu kita itu benar-benar harus memperhatikan narasi. Nah itu kalau menurut
kakak sebagai reviewer itu apa aja sih yang nggak boleh di dalam narasi itu? Aku nggak ngerti. Yang nggak boleh itu maksudnya mengandung sara atau gimana? Maksudnya kayak mungkin kayak di awal paragraf misalnya nggak boleh kayak meskipun demikian, yang demikian atau semisalnya gitu Kak. Kalau Apakah larangan mutlak, kenapa? Apakah apa? apakah seperti itu dipermasalahkan ketika direview oleh reviewer atau gimana sebaiknya gitu? Kalau larangan mutlak nggak ada sih. Cuman lebih ke mungkin jangan repetisi aja sih pemaparannya. Kayak misal di di sini di itu sih di paper yang sebelumnya itu kan ada tuh beberapa di metode itu repetisi dan itu jangan. Misalkan kamu udah jelaskan di paragraf A mengenai ini, di paragraf selanjutnya kamu ngejelasin lagi. Kan kayak Oh, apa buang-buang gitu. Terus variasi variasi diksi sih kayak misalkan ya em, kita bisa pakai diksi kayak selanjutnya, lebih lanjut. Jangan kayak misalkan ya penelitian oleh ini selanjutnya terus habis gitu ada lagi kata selanjutnya ada lagi jadi kayak mungkin biar lebih variasi aja terus kemudian ada kalau dalam bahasa Inggris tuh ada namanya additional, furthermore, inline ini lebih ke conjunction aja sih buat merajut kata terus bahasa sebisa mungkin pakai bahasa baku kalau bahasa Indonesia kalau kamu pakai bahasa Inggris bisa pakai Grammarly biar diksinya bagus terus jangan yang terlalu bertele-tele walaupun emang perlu penjelasan lebih detail tapi pendetailan itu lebih ke menekankan data-data untuk mendukung penelitian kamu sih bukan yang mengelaborasikan menjelaskan apa yang sudah dijelaskan gitu paham nggak maksudnya? itu kayak lebih ke membuktikan hasil temuan gitu ya Kak? Seperti itu kira-kira. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyain teman-teman mumpung masih